Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel kami di Lembu Kamandanu. Baik, sebelumnya menyapa dulu sahabat ternak seluruh Indonesia yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Tentunya subscribernya Lembu Kamandanu. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang halal dan berkah. Nah, hari ini saya sedang menuju ke Pati, tepatnya ke kandangnya Pak Ditejo. Baik, seperti apa keseruannya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa bantu like, comment, subscribe biar channel ini terus berkembang dan terus maju. Oke, check it out. Baik teman-teman, ini kita udah memasuki di daerah rumahnya Pak Ditejo. Dan ini udah maghrib teman-teman. Mungkin nanti sampai di rumah beliau itu habis maghrib teman-teman. Soalnya tadi berangkat jam 2, jadi perjalanan kurang lebih 4 jam ya teman-teman. Itu pun kalau lancar gitu. Oke, langsung aja. Sebelum kita lanjut, jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe biar channel ini terus berkembang dan terus maju. Oke, check it out. Kita udah sampai di kandangnya Pak Ditejo. Nah, kita udah sampai teman-teman. Langsung aja kita turun ya. Alhamdulillah. Coba kita masuk di sini teman-teman. Assalamualaikum Mbak D. Nah, ini kita udah masuk dalam kandang, tapi maaf agak gelap teman-teman. Pak Ditejo nih? Oh, nggih. Contoh Sirian awal. Enggak pindah. Nggih. Nah, ini teman-teman. Nah, baik teman-teman, sekarang kita udah sampai di kandangnya Pak Ditejo. Tadi kita udah di sini sekitar 15 menit, cuman Pak Ditejo lagi mandi ya Pak D. Nah, di sini udah ada Pak Ditejo. Apa kabar Pak Ditejo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Salam untuk Lembu Kamandanu Mas Didi dan peternak seluruh Indonesia. Ini perkembangan sapinya, nanti kita bakal lihat sapinya satu persatu teman-teman. Tapi sebelum kita lihat sapinya satu persatu, di sini kita akan berbincang dulu sedikit dengan Pak Ditejo. Baik, di sini Pak Ditejo ini udah berapa bulan ini Pak Ditejo? Ini di kandang 6 bulan. Dulu kan akhir Desember atau pertengahan November ya. Iya. Nah, ini awal Juni. Awal Juni. Awal ya? Juni gitu. Dan ya ini udah kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Dan di sini sapinya sepertinya saya lihat perkembangannya sudah bagus ini ya. Ini. Dan ini Pak Ditejo ada yang ditanyakan. Pak Ditejo ini menggunakan prinsip atau menggunakan trik kalah di start menang di akhir gitu ya Pak. Ya, menang betul. di finish. Nah, itu gimana penjelasannya Pak Ditejo? Tolong dijelaskan buat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih pada sahabat-sahabat peternak, terutama peternak pemula. Jadi kalau menurut Pak Ditejo, teknis untuk memelihara sapi pemula dengan maksud ingin mendapat hasil pada akhirnya, kalau Pak Ditejo caranya seperti ini. Satu, ketika sapi ini baru datang ke kandang, kita sterilkan istilahnya ya. Jadi kita sterilkan 3 hari berturut-turut, kita injek antibiotik dengan vitamin. Ya, dengan vitamin. Nah, dengan vitamin. Maksudnya apa? Biar parasit-parasit yang ada di tubuh sapi ini hilang untuk menyesuaikan. Selanjutnya, setelah 1 minggu diinjeksi itu tersebut, baru kita kasih obat cacing pertama. Obat cacing pertama. Ya, obat cacing pertama. Obat cacing pertama itu 21 hari. 21 hari. Nah, 21 hari jaraknya. Baru diberi obat cacing kedua, setelah itu baru 3 bulan baru obat cacing lagi. Obat cacing lagi. Itu cara Pak Ditejo. Ya, itu untuk dari cara Pak Ditejo tersendiri. Dan yang dimaksud kalah di start menang di finish itu bagaimana Pak Ditejo? Nah, gini, kalau di start dengan di finish itu begini. Tidak semua peternak itu punya apa istilahnya ya, budget yang melimpah. Yeah. Nah, sapi ya toh, harus mengikuti pola kita, bukan kita mengikuti pola sapi. Kalau kita mengikuti pola sapi, ya itu namanya bukan usaha. Yeah. Nah, kan gitu.
Maksudnya begini, jadi sapi ini kita atur pola makannya sesuai sediaan pakan yang kita punya. Ya, maksudnya kalau hijauan kasih kawan ya kita kasih hijauan terus. Karena pada dasarnya sapi kalau dari tempat lain, dari kandangnya Mas Didi, kita kan tidak tahu dari sananya dikasih makan apa, waktunya kapan, jumlahnya berapa, kita tidak tahu dan kita nolkan. Kita switch dulu supaya mengikuti cara kita memelihara dia. Ya. Maksudnya dia itu sapi. Iya, Pak. Dengan sapi ini mengikuti pola kita itu memudahkan. Ya, seperti ini ya Pak ya. Ini Ya. dengan pakan apa aja Pak yang ini Pak? Ini murni suket dan fermentasi. Oh, Ya, ini dari rumput gajah ya Pak ya? ya? Rumput gajah. Dari rumput gajah, cuman ini udah digiling Chopper ya, teman-teman kita potong-potong biar tidak terbuang semuanya dari ujung sampai ujung ini semua terpotong. Jadi rata semua ya Pak Di? rata. Nah, ini teman-teman. Fermentasi. Nah, itu. Terus ada lagi yang ditambahkan Pak Ditejo? Ya ada itu tadi ya penjelasannya. Karena apa ya? Kalau kita nanti terprovokasi dengan makanan pabrikan, itu namanya bukan usaha. Iya. Nah, itu bukan usaha, bisa itu dan tidak salah. Ini mohon maaf tidak salah, tetapi kalau kita sebagai peternak-peternak kecil, harapannya ini ada sisa di akhir waktu yang ditentukan. Seperti saya, rencananya sapi ini memang saya biarkan di kandang 2 tahun. Karena 2 tahun itu lama, maka kita harus cerdas ketika kita memberi makan sapi. Prinsip sapi itu harus sehat, bebas dari parasit yang menyerang sapi. Ya. Kalau sapi itu sehat, dengan sendirinya dia akan tumbuh, berkembang sesuai dengan usianya. Ya, begitu. Jadi sapi seperti ini juga masih memiliki porsi, yaitu porsinya belum banyak banget ya Betul, Pak? betul. Dan kalau misalkan sapi seperti ini dikasih porsi yang sangat banyak, itu percuma juga ya Pak Ditejo? Betul. Nah, Perut sapi, rumen sapi itu terukur. Kalau seandainya kalau kita banyak makanan olahan dari pabrikan dan kita genjot, itu percuma. Karena apa? Akan jadi limbah. Karena tidak akan tercerna. Ya, ini menurut Pak Ditejo. Ya, tidak akan tercerna. Yang kedua boros. Yang ketiga ya nanti hasilnya endingnya kerja bakti. Tapi tidak salah. Tapi ini menurut Pak Ditejo ya. Jadi harusnya kalau Pak Ditejo seperti itu. Nah, seperti ini. Ini karena sudah 6 bulan, maka makanan penguat saya tambah. Dari kalau kemarin itu 1 gayung ini kalau ditimbang ini hanya 8 on. hanya 8 on. Ini 8 on itu 1 gayung makanan itu ini hanya 8 on. Kemudian kalau ada katul yang hasil slab sendiri itu saya kasih ya 1 gayung itu 7 on. Berarti itu sudah. Nah, itu sudah lah. Nanti yang saya perbanyak apa? Yang kita punya yaitu rumput dan makanan fermentasi. Nah, inilah hasilnya. Nah, Dan ini bisa dilihat teman-teman hasilnya. Nah, ini baru 6 bulan di sini. Nah, ini bisa dilihat perkembangan sapinya. Nah, ini mohon maaf agak gelap soalnya pencahayaannya udah malam. Sebenarnya tadi udah ngejar waktu berangkat jam 2 biar di sini agak masih ada pencahayaan. Cuman tadi nggak cukup waktunya. Nah, ini bisa dilihat sapi-sapinya teman-teman. Bisa dilihat dulu teman-teman. Sapinya udah mulai bagus-bagus semua. Nah, jadi di sini Pak Ditejo mempunyai prinsip kalah di start tapi menang di finish. Jadi ini masih 6 bulan di sini, tapi sapinya udah mulai gemuk-gemuk semua teman-teman. Dan di sana juga. Jadi kita bakal nanya-nanya lagi kepada Pak Ditejo. Nih, yang ini juga teman-teman. Kita lihat satu persatu. Nah, ini ada Red Bull. Ini juga. Ini sapinya udah beda sama yang kemarin teman-teman. Ini baru 6 bulan belum maksimal. Nanti targetnya Pak Ditejo itu 2 tahun teman-teman. Jadi nanti kita juga bakalan review kalau misalkan ada waktu ke Pati juga. Ini kebetulan saya ke Pati juga kirim sapi.
Ke temannya Pak Detejo juga ya Pak Detejo. Ya, Kenjakenan teman-teman. Nah ini pakai seperti ini teman-teman. Nah pakai seperti ini biar nggak ada nyamuk ya teman-teman. Kita bakal nanya-nanya lagi ke Pak Detejo. Kecamatan. Pak Mulyono. Polisian. Nggih. Wah, ini kocokku. Bahkan saya takut gue pas didik aku lah diatur aku. Nah ini kembali ke Pak Detejo lagi. Takut. Dan ini Pak Detejo kalau misalkan boleh tahu ini kan banyak yang tanya misalkan itu maksudnya gimana kalau di start menang di finish menang di titik maksudnya gimana dan biaya yang udah dikeluarkan per harinya itu kisaran berapa ini Pak De? Ya, hitung-hitungannya begini ya Mas. Kalau satu hari itu saya beri satu gayung ini berarti 8 on sentrat. Terus satu gayung dedak itu 1,5 kilo. Nah itu 1,5 kilo. 1,5 kilo. Iya. Nah, namun hijauannya tidak terbatas. Tidak terbatas. Karena saya punya banyak kan Iya. gitu. Setelah ini nanti saya kasih makan sampai dia kenyang. Sampai kenyang ya, Sampai Pak? kenyang sampai dia tidak mau. Itu karena punya nilai. Nah, saran kepada para peternak pemula sebelum apa itu istilahnya? Beternak, sediakan hijauan makanan pokok. Karena nutrisi alam itu yang dibutuhkan sapi itu sebenarnya sudah ada. Hanya kadang-kadang kita ini doyo-doyo orang Jawa ya, nggak bisa tergesa-gesa halus istilahnya. Ada proses ya Pak ya. Halus, nggak bisa. Kecuali para peternak-peternak yang sudah besar bisa mengejar ADG. Seandainya ADG dikejar bisa, tetapi tetap tidak masuk hitungan bisnis, hitungan usaha orang desa ya. Seperti saya ini kan harapannya kan memang setelah 2 tahun itu nanti pensiun saya ada sisa dari operasional ini kan begitu maksudnya. Jadi seperti itu. Jadi ini Pak Detejo ini awal dari beternak sapi atau memiliki sapi itu udah berapa tahun Pak? Kalau beternak dengan arti yang tidak koloni seperti ini ya saya sudah sejak kecil, orang tua saya dulu aja memang beternak dengan sapi yang bukan jenis. Itu saja sekedar hidup aja juga untung, apalagi kalau seperti ini istilahnya walaupun etok-etok ya apa bahasanya ya, walaupun sederhana kita pakai aturan. Kalau tanpa aturan aja ada hasilnya kan gitu. Dan prinsip beternak itu sabar. Harus sabar ya. Harus sabar, tidak bisa apa istilahnya itu digaspol enggak bisa. Instan gitu enggak bisa. Ya, perlu waktu. Perlu waktu, semuanya butuh proses juga teman-teman. Jadi seperti itu penjelasan dari Pak Detejo. Mungkin ada lagi yang tambahkan dari Pak Detejo? Tetap semangat dan salam untuk apa ini ya yang mau mencari bibit, percayakan pada Mas Didi sesuai dengan selera. Nanti insya Allah pasti dicarikan yang baik karena Mas Didi ini pedagang yang beretiket baik, maksudnya tidak ada cacat tersembunyi terhadap sapi yang kita beli kan gitu. Kita mampunya budget kita sekian, pada ini standarnya ini beginian gitu. Ya, kemudian nanti ada ditunjukkan misalkan budgetnya segini nanti ini kan gitu ya, tapi tidak mengurangi kualitas. Jadi tidak istilahnya kelangsir dibilang sempurna, pincang dibilang sempurna, tidak kan gitu. Prinsip untuk para peternak itu adalah semangat dan yang penting beternak itu keren dan legal. Tentunya buat peternak muda juga ya Pak Detejo. Betul, peternak muda harus sabar. Memang seperti di sini melatih kesabaran. Dengan kita bersabar, tawakal, insya Allah akan memberi rezeki. Dan rezekinya itu legal kan gitu. Karena kita sebagai orang yang memelihara binatang ini pasti mendapat pertolongan kan gitu. Nih jadi itu tadi teman-teman. Mungkin Pak Detejo mau titip-titip salam buat teman-temannya atau pesan-pesan buat teman-teman semuanya. Salam hormat untuk Pak Dokter Jawa Timur yang telah memberi bimbingan teknis kepada peternak-peternak yang awam ini dengan ikhlas. Beliau Pak Dokter Rojali, Pak Dokter Iwan, itu terima kasih atas nasihatnya, sarannya kita ikuti, hasilnya bagus. Ini istilahnya tidak, yang penting sapi itu sehat, sapi itu bebas dari parasit, bebas dari penyakit, pasti nanti akan berkembang sesuai dengan
kemampuan kita kan gitu. Nggak usah istilahnya ini dikasih ini nanti pertimbangan gini. Ya itu bisa, namun demikian juga terlalu mahal operasionalnya. Dengan operasional yang sangat biasa menurut saya, ini hasilnya sudah bagus kan itu. Ya, ini bisa dilihat teman-teman sapi-sapinya. Mungkin kalau misalkan kita sampai di kandangnya Pak Detejo agak siang tadi bakalan kelihatan, soalnya ini udah malam dan ini lightingnya juga kurang punya saya ini teman-teman. Nah, ini. Oke, buat Pak Detejo, ini misalkan kalau misalkan teman-teman yang dari Pati atau sekitarnya mau main ke kandang atau pengen melihat-lihat sapi Pak Detejo, itu alamatnya Pak Detejo di daerah mana ya Pak Detejo? Di Desa Sambirjo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Ya. Pak Tejo itu semua tahu, Ya, semua oke. tahu karena saya memang memelihara sapi sejak kecil ya. Iya. Deket juga sama jalan raya itu Jalan tadi raya Pak De. dekat. Oh, Jalan raya Pati Kayen. Nah, Pati Kayen. itu, dan ini banyak yang datang yang tanya dan saya beri saran diikuti juga. Mungkin itu dulu. Ada yang tambahkan lagi Pak Detejo? Salam untuk Mas Didik, tetap semangat, jadilah pedagang yang sukses, pedagang yang jujur, jangan menyembunyikan cacat tersembunyi ya, jangan ya, gitu aja, pasti Allah akan memberi kemudahan. Amin ya Allah. Dan teman-teman mungkin cukup sekian dulu video dari kami. Jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe biar channel ini terus berkembang dan terus maju. Oke, see you next video.